Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baiklah, di malam hari ini kita akan mulaikan persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan ibadah kolom di malam hari ini. Diundang kita sekalian berdiri. Mari kita angkat pujian dalam DSL nomor 136, Jam Sembahyang yang Kudus. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita berdoa. Tuhan, di saat indah dan kudus ini, kami bersatu hati beribadah kepadamu, karena kami melihat karya-Mu yang indah di sini. Maka kami pun mempersembahkan doa dan syukur kami kepadamu. Kami sejenak berkumpul dan menyatu selaku umat-Mu di sini. Kami yakin bahwa hanya karena pengasihan-Mu, kami boleh beribadah dan mengalami besarnya kasih-Mu. Terimalah doa dan sembah syukur kami, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama dalam NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami yang selalu merasakan akan kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu dikuatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami dengan hikmat-Mu, memampukan untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman kami, untuk kami benar-benar menjadi pelaku firman yang selalu hidup dalam jalan kebenaran. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Dengan perikop tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mau mendengarkannya dan yang mau memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Nehemia adalah seorang Yahudi yang hidup di pembuangan, dan ketika ia juga di saat itu sedang menduduki jabatan sebagai juru minuman raja. Dan Nehemia tidak begitu saja dalam ia melaksanakan tanggung jawab yang ada, tetapi ketika juga ia mendengar akan apa yang telah diberitahukan dari saudaranya, bahkan orang-orang Yahudi, mengenai tembok Yerusalem yang runtuh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sekalian juga, kita juga perlu
membangun tembok. Tembok apakah saja itu? Tembok dalam keluarga, tembok dalam kerja, dan juga tembok dalam pelayanan. Tembok ini harus dapat melindungi kita dari serangan-serangan musuh yang ada, yang dapat berupa berbagai macam hal dalam kehidupan kita, yaitu dalam kekhawatiran, perkelahian, kekurangan, dan juga sebagainya. Dan prinsip pembangunan tembok harus kita melihat dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam ia melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Ada beberapa hal yang Nehemia lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana ia mencari tahu atau ketika ia menyelidiki hal-hal yang rusak dalam reruntuhan tembok Yerusalem. Dengan Nehemia dapat menyusun rencana pembangunan itu, tentunya setiap proses yang akan dilalui itu lebih mudah dan juga dengan dapat terarah diselesaikan. Sebelum membangun tembok keluarga kita juga, pastikan Bapak Ibu Saudara, torang tahu apa hal yang kurang dan apa yang rusak dalam kehidupan keluarga kita. Apakah kita rasa percaya diri terhadap pasangan kita, baik dalam komunikasi, bahkan juga dalam keterbukaan terhadap pasangan suami istri yang ada. Supaya torang lebih tahu apa yang harus torang benahi dan juga apa yang harus torang perbaiki dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bahkan yang dilakukan oleh Nehemia dalam hal yang kedua, yaitu bagaimana ia yang menjaga kerahasiaan akan rencana yang ia akan lakukan. Nehemia dengan ia melakukan dan mengamat-amati apa yang ia mau backing, ia melihat bagaimana ia akan memulai, dia memulai dari mana, rencana, ia tidak memberitahukan kepada siapapun. Yang tahu tentunya hanya Nehemia bersama dengan Tuhan. Hal itu ia lakukan supaya tentunya tidak ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan juga tidak ada orang-orang yang akan menggagalkan akan setiap apa yang menjadi rencana dalam proses pembangunan yang ada. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, begitu pula dalam kehidupan keluarga. Setelah orang tahu apa yang akan torang benahi, apa yang akan torang perbaiki, bagaimana torang juga akan menjaga dalam kerahasiaan hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga, yaitu dengan tidak mengumbar-umbar masalah keluarga kita, baik di sosial media, bahkan pula dalam hal-hal lainnya. Karena waktu kita menceritakan akan kehidupan keluarga kita masing-masing, baik di sosial media, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu juga membuka pintu setan untuk menggunakan situasi untuk menghancurkan akan kehidupan keluarga kita. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dilakukan juga oleh Nehemia, bagaimana ia yang tetap memotivasi rekan-rekan kerja, karena ia tahu ketika ia memberikan motivasi yang baik dalam mengerjakan sesuatu, itu sangat diperlukan dalam melaksanakan kerja bersama-sama. Nehemia yang tetap senantiasa memberikan motivasi orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan dia untuk membangun tembok. Nehemia mengaku bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Dan oleh karena itu, ia memberikan motivasi kepada rekan-rekan kerja karena motivasi yang tinggi akan menghasilkan pengakuan dan akhirnya kesetiaan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga juga sangat membutuhkan bagaimana perhatian, bagaimana motivasi yang baik bagi suami istri, bagi orang tua, dan juga bagi anak-anak. Karena dengan segala perhatian yang ada, tentu orang akan merasakan betapa kita dihargai dan juga betapa kita diperhatikan dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, menaruh segala rancangannya di dalam kehendak Allah dan selalu ada dalam kontrol Allah itu sendiri. Ia tidak bertindak sendiri dengan kekuatannya,
Tetapi Nehemia benar-benar menaruh semuanya hanya kepada Tuhan. Demikian juga membangun tembok dalam kehidupan keluarga. Sekalipun torang tahu mana yang harus torang perbaiki, mana yang harus torang benahi, dan bagaimana torang menjaga kehidupan hubungan keluarga kita masing-masing. Ketika juga torang selalu memberikan perhatian dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing, tanpa kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, usaha apapun yang torang lakukan, semuanya itu hanyalah sia-sia belaka. Itulah pentingnya kita bersama-sama membangun mesbah keluarga, apalagi dalam masa pandemi ini, sehingga torang bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Itu pula akan memupuk kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Ketika di saat ini orang harus beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, kita akan selalu mengingat untuk selalu ada dalam persekutuan bersama, berdoa bersama, baik suami istri, anak-anak, dan itulah kiranya akan menjadi dasar dan pondasi dalam tembok kehidupan keluarga kita. Bangunlah tembok dalam kehidupan keluarga, serta mari orang selalu hadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan, dan sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dalam pujian Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, bahkan kesehatan bagi kami sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati alam yang Engkau ciptakan dengan berbagai macam keindahannya. Kami bersyukur pula karena Engkau juga yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama minggu-minggu yang berjalan yang telah kami lalui, yang selalu menikmati berkat yang terindah, yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17, ketika kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kami, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, untuk kami kerjakan, dan semuanya itu selalu ada dalam lindungan kasih setiamu dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami sekalian. Kami meyakini, ya Bapa di surga, semuanya ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Kau curahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami. Lewat kami juga boleh dikuatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu mempraktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Firman-Mu akan menjadi panduan dan suluh dalam kehidupan berkeluarga, dalam berjemaat, dan juga dalam bermasyarakat.
Ya Bapa di surga, berkatilah selalu kehidupan keluarga kami masing-masing, di setiap harapan dan kerinduan kami, seisi anggota keluarga kami, agar kiranya berkat-Mu selalu melimpah lewat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kami. Bahkan ya Bapa di surga, tolonglah kami dalam setiap pergumulan penderitaan maupun dalam sukacita, agar selalu nama-Mu yang kami puji dan juga kami sembah. Kami juga tetap senantiasa menopang bersama bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pemulihan, ada dalam pergumulan sakit. Kami mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Ramnus Yakobs, Bapak Maksi Sumakul, Ibu Silvani Raung Lolowang, Aideleda Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meiske Langi, orang tua dari keluarga Nangoy Kenap, Stephen Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari Bapak Jusman Encerau, orang tua dari keluarga Tahulendeng Loho, dan juga Bapak Celsius Manumpil. Ya Bapak yang penuh cinta kasih, kami tetap senantiasa membawa dalam topangan bersama untuk saudara-saudara kami yang ada dalam gumul sakit ini. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat akan tetap senantiasa menjamah saudara-saudara kami, untuk mereka akan menikmati apa yang menjadi kerinduan harapan mereka, merasakan kesembuhan yang sungguh sempurna, yang tentunya berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Kami juga tetap senantiasa menopang bagi kehidupan keluarga yang ada dalam duka cita, sepeninggal suami, papa, opa yang kekasih, Bapak Martin, Adrian. Kami mendoakan kehidupan keluarga besar Adrian Pandesolang, istri, anak-anak, cucu yang ada. Dikuatkanlah, ditabahkanlah dalam menghadapi gumul duka cita ini. Dan kami yakin percaya setiap proses perjalanan kehidupan keluarga ke depan, sepeninggal suami, papa, opa yang kekasih, keluarga akan selalu merasakan sukacita yang baru yang Tuhan akan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Adrian Pandesolang. Ya Bapa di surga, kami juga boleh merasakan syukur berlimpah yang berasal daripada Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga saudara-saudara kami, yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun pribadi, bahkan pula hari ulang tahun perkawinan. Kami mendoakan Verenia Kindangen, Yeskiel Kopalit, Ibu Adelvi Pangulimang, keluarga Tamengkel Makatipu, keluarga Runtu Takasihaeng, Britani Mateos, Bapak Leonard Pakpahan, Jenly Palandi, Michelle Wokas, Pinkan Moninca, Ibu Sri Derek, Irlandi Bentian, keluarga Palo Maria Yohanes, Bapak Paul Baura, Ibu Lirce Talangamin. Mereka boleh menikmati syukur yang berlimpah dari Tuhan atas ketambahan usia. Tuhan kiranya selalu memberkati akan setiap kerinduan harapan dari saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun pribadi, bahkan juga hari ulang tahun perkawinan. Ya Bapa di surga, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian dalam gumul kami dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kami meminta pertolongan dan kasih sayang-Mu. Tuhan kiranya mendengarkan setiap seruan kami yang datang kepadamu, merendahkan diri di hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini, kami selalu bermohon kepadamu ya Tuhan, mendoakan keluarga kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, agar tetap senantiasa dibungkus dengan kasih Allah Sang Pencipta, sehingga kami boleh terhindar dari segala wabah penyakit yang ada saat ini. Berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan mendoakan provinsi kami Sulawesi Utara, yang ada juga di kota Manado, di kecamatan Mapanget, di kelurahan Buha. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami, diberikan hikmat dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada, bahkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami tetap senantiasa ada dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi
atas bangsa kami, atas provinsi kami. Dan damai sejahtera Allah, Sang Pencipta, akan selalu memenuhi kami sekalian, bahkan dunia ini, agar tidak tersebar kekhawatiran, rasa ketakutan, tetapi selalu ada dalam pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, memberkati juga kami sekalian, badan pekerja majelis jemaat, di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, dari Ketua Bapak Pendeta Teddy Atiwang, bersama dengan seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta yang ada, Komisi Kerja, BPPJ, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada, Kostor, pegawai gereja, tim multimedia, Tuhan memberkati segenap kerja pelayanan kami sekalian, dan kami yakin percaya jerih payah kami dalam setiap kerja pelayanan yang ada, semuanya itu tidak akan sia-sia. Ya Bapa di surga, ketika kami juga akan ada dalam peristirahatan di sepanjang malam ini, jaga lindungilah kami ya Tuhan, dan kami yakin percaya kami juga akan menikmati akan setiap anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami sekalian. Inilah doa permohonan, sembah dan syukur kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri, mari kita angkat pujian NKB nomor 201, di hidupku ku ada sobat yang setia. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, yang sejak berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikian ibadah persekutuan kolom di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.